Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori klasik dan teori Maxim. Yang pertama, teori klasik. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas, yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu, mereka menekankan betapa penting arti tabungan dalam jumlah yang besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung, kata mereka. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun. Apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat, semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner. Pada akhir proses pemupukan modal, sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai keuntungan menjadi nol. Pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Dalam garis besar, teori klasik pembangunan ekonomi dapat dinyatakan demikian. Misalnya, kenaikan keuntungan yang diharapkan dapat menaikkan investasi, sehingga menambah stok modal yang telah ada dan mendorong penyempurnaan teknik. Kenaikan dalam pemupukan modal menaikkan jumlah cadangan upah. Sebagai akibatnya, upah naik, upah yang lebih tinggi mengundang pertumbuhan penduduk, yang menyebabkan permintaan akan makanan menjadi naik. Produksi makanan ditingkatkan dengan menggunakan buruh dan modal tambahan. Tetapi hasil yang semakin menurun pada tanah akan mengakibatkan upah menjadi naik. Akibatnya harga jagung memumbung dan sebaliknya sewa naik, upah naik, dan karena itu keuntungan mengurang. Penurunan keuntungan memandang penurunan dalam investasi, menghambat kemajuan teknologi, mempersulit cadangan upah, serta memperlambat pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal. Teori klasik tentang pembangunan yang abstrak dan sederhana ini tidak bebas dari kritik. Yang pertama, mengabaikan kelas menengah. Yang kedua, melalaikan sektor publik. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Yang keempat, hukum yang tidak realistik. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Yang keenam, proses pertumbuhan yang tidak realistik. Yang kedua itu teori Marx. Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi yang tiga hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti lebih sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Hubungan produksi berhubungan dengan struktur kelas masyarakat yang ditandai secara khas oleh komponen berikut. Yang pertama, organisasi buruh dalam bentuk pembagian kerja dan kerjasama. Keterampilan kerja, status buruh dalam konteks sosial yang berhubungan dengan tingkat kebebasan atau pemudakan. Yang kedua, lingkungan geografis dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya dan bahan. Yang ketiga, proses dan sarana teknik dan keadaan ilmu pengetahuan pada umumnya.
Menurut Marx, setiap struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Karena cara produksi tunduk pada perubahan maka evolusi masyarakat akan menjadi apabila kekuatan produksi bertentangan dengan struktur kelas masyarakat. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme, dan atas dasar teori nilai lebih inilah yang membangun suprastruktur analisis pembangunan ekonominya. Perjuangan kelas semata-mata hasil dari pemupukan lebih di tangan segelintir kapitalis. Untuk mencegah menurunnya tingkat keuntungan ini, para kapitalis menaikkan tingkat eksploitasi dengan jalan mengurangi upah, memperpanjang hari kerja, dan dengan meningkatkan kecepatan dan sebagainya. Teori Marx tentang perkembangan kapitalis telah diterima oleh para pengikutnya sebagai kebenaran mutlak. Sementara teori tersebut dikritik secara pedas oleh para penentangnya karena alasan yang pertama, nilai lebih tidak realistis. Yang kedua, Marx nabi palsu atau Marx ternyata seorang peramal palsu. Yang ketiga, kemajuan teknologi bermanfaat di dalam meningkatkan pekerjaan. Yang keempat, kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak benar. Yang kelima, Marx tidak memahami fleksibilitas kapitalisme. Yang keenam, teori siklus Marx adalah salah. Walaupun analisis Marx secara teoritis aneh, salah, atau bahkan tidak ilmiah, menurut Schumpeter, ia adalah orang pertama yang menunjukkan apa yang bahkan pada masa kini masih merupakan teori ekonomi bagi masa yang akan datang, yang kita sendiri kini dalam upaya membangunnya masih bersusah payah mengumpulkan fakta statistik dan persamaan fungsional sebagai batu dan seminanya. Teori Marx tidak bisa diterapkan secara langsung di negara berkembang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berkependudukan sangat padat. Kekacauan politik dewasa ini di beberapa negara Amerika Latin, yang pertama Afrika, Timur Jauh, dan Timur Tengah, menunjukkan bahwa kondisi negara terbelakang seperti dimaksud Marx tersebut berfungsi sebagai tempat persemaian yang subur bagi tumbuhnya benih komunisme. Tetapi ironisnya justru pandangan Marx tentang pembangunan terencana yang sangat sedikit diungkapkan dalam tulisan-tulisannya ternyata mempunyai pengaruh yang lebih besar pada pembangunan ekonomi. Nyata negara seperti Rusia dan Cina daratan. Hanya itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.